Halo guys, bersama saya Nida Dusturia dari English Studio. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai adverb clause yang menunjukkan suatu keadaan yang kontras atau bertolak belakang. Jadi ada sebuah keadaan itu yang bertolak belakang dengan keadaan atau kejadian yang lainnya. Contohnya, even though the weather was cold, I went swimming. Nah, untuk menyatakan sebuah kejadian yang kontras, kita bisa menggunakan even though. Dan even though the weather was cold ini merupakan adverb clause, di mana klausa utama kita adalah I went swimming. Nah, yang artinya meskipun cuacanya itu dingin, aku pergi berenang. Nah, bisa terlihat jelas sekali bahwa ada dua keadaan yang kontras. Yang pertama, bahwa cuacanya itu dingin, tetapi yang kedua, bahwa dia tetap pergi berenang. Oke, contoh selanjutnya, even though I wasn't tired, I went to bed. Nah, meskipun aku tidak capek, aku pergi ke tempat tidur. Nah, even though I wasn't tired ini merupakan adverb clause dan klausa utama kita adalah I went to bed. Nah, di situ juga ada dua keadaan yang bertolak belakang. Yang pertama, dia tidak capek. Yang kedua, dia tetap pergi ke tempat tidur. Nah, sama seperti adverb clause yang lainnya, jika adverb clause tersebut diletakkan sebelum klausa utamanya, maka kita harus meletakkan koma di sini sebagai pemisah antar klausanya. Contoh terakhir, Sarah wears a raincoat although it isn't raining. Jadi Sarah memakai sepasang jas hujan meskipun itu sedang tidak hujan. Adverb clause kita adalah yang saya garis bawahi di sini, although it isn't raining. Dan penggunaan although sama seperti even though. Dan di kalimat ini juga menunjukkan ada dua keadaan yang bertolak belakang. Yang pertama, Sarah itu memakai jas hujan, tetapi yang kedua, padahal itu tidak sedang hujan. Oke, nah ada juga yang kita sebut sebagai direct contrast. Nah, apakah direct contrast itu? Direct contrast merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu kejadian itu benar-benar berlawanan atau bertentangan dengan kejadian yang lainnya. Oke, langsung saja masuk ke contohnya. Mary is rich while John is poor. Jadi Mary itu kaya ketika John itu miskin. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa satu keadaannya yang pertama itu Mary kaya, tapi keadaan yang lain bahwa John itu miskin. Nah, antara miskin dan kaya itu merupakan sesuatu yang benar-benar berlawanan atau bertentangan. Atau bisa kita juga tuliskan John is poor while Mary is rich. Jadi John itu miskin ketika Mary itu kaya. Atau bisa juga while-nya kita letakkan di depan, while John is poor, Mary is rich. Jadi ketika John itu miskin, Mary itu kaya. Atau bisa juga while Mary is rich, John is poor. Ketika Mary itu kaya, John itu miskin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari keempat kalimat ini kita hanya memutarbalikkan keadaannya dan hanya memutarbalikkan penempatan while-nya. Tapi meskipun demikian, keempat kalimat ini masih mempunyai arti yang sama. Dan yang perlu saya tekankan di sini, kita bisa lihat bahwa di poin A dan B berbeda dengan adverb clause yang lainnya. Jika kita menggunakan while untuk direct contrast dan penempatannya itu setelah klausa utamanya, kita harus tetap menambahkan koma di sini. Nah, ini berbeda sekali dengan adverb clause yang lainnya. Nah, ini pengecualian untuk penggunaan while untuk direct contrast. Oke guys, ya demikian materi kita mengenai adverb clause yang membahas mengenai kontras dan direct contrast. Thank you guys.